Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Supairoh, NIM 2618086 dari jurusan Tadris Matematika, mata kuliah forecasting. Di sini saya mempunyai tugas ujian akhir semester untuk meramalkan sebuah data dengan menggunakan beberapa model yang sudah disediakan. Tugas ini dibantu oleh aplikasi Minitab. Untuk kali ini, saya akan menggunakan model peramalan autoregresif atau AR. Nah, model peramalan AR ini bisa kita gunakan jika nantinya datanya adalah stasioner. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan data dari penjualan keripik pisang di toko Dwi Putra selama 50 bulan terakhir. Selanjutnya, data tersebut kita copy paste terlebih dahulu ke dalam Minitab. Nah, ini sudah dipaste ya. Di C1 tersebut adalah variabel periode dari 1 sampai 50 dan C2 adalah variabel jumlah. Nah, ya seperti saya katakan tadi, bahwa model AR atau autoregresif dapat kita gunakan jika datanya itu stasioner. Kemudian, bagaimana kita melihat data itu stasioner atau tidak? Maka kita bisa lihat yang pertama dari grafik plot time series-nya. Dengan cara klik start, kemudian klik time series, klik time series plot, klik yang simple ya, kemudian klik OK. Nah, di sini kita isi seriesnya C2 atau jumlah, kemudian kita select. Selanjutnya, time scale-nya kita pilih index. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Akan muncul time series plot of jumlah atau grafik time series plot dari jumlah. Nah, perhatikan dalam menganalisis kestasioneran data melalui time series plot ini. Kita hanya bisa melihat secara visual saja ya. Artinya, di sini kita tidak menggunakan standar nilai apapun. Data tersebut dikatakan stasioner. Nah, kita bisa lihat bahwa titik-titik garis plotnya berwarna biru. Walaupun naik turun, itu masih berada di sekitaran rata-rata. Rata-ratanya di sini berada di tengah ya. Nah, dari sinilah kalau secara visual berdasarkan time series plotnya, maka data ini dikatakan stasioner karena berada di sekitaran rata-rata. Untuk meyakinkan kembali apakah data tersebut sudah stasioner atau belum, maka kita bisa menguji melalui autocorrelation function atau partial autocorrelation function atau yang biasa disebut dengan grafik ACF dan PACF. Caranya yaitu sebagai berikut. Klik start, kemudian klik time series, kemudian klik ACF atau autocorrelation. Nah, seriesnya kita pilih C2, kemudian kita select. Karena ini ACF, maka store ACF-nya kita aktifkan dan store T statiknya kita aktifkan. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa warna biru itu namanya lak, dimana kalau secara teori sudah data dikatakan stasioner berdasarkan ACF maupun PACF-nya jika lak yang terpotong tidak lebih dari 3. Nah, karena di sini lak atau garis biru yang terpotong oleh garis merahnya hanya ada 1, maka berdasarkan ACF-nya, data tersebut sudah stasioner. Kemudian, kita lihat untuk grafik PACF-nya dengan cara klik Start, kemudian klik Time Series, klik lagi Partial Autocorrelation. Seriesnya kita klik C2, kemudian kita select. Untuk store PACF-nya dan store statistiknya kita aktifkan, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat grafik PACF-nya ternyata terdapat 2 lak yang terpotong, yaitu lak yang pertama dan lak yang ketiga. Karena di sini laknya tidak lebih dari 3 yang terpotong, data tersebut disebut stasioner. Lalu dari PACF ini kita bisa menentukan atau nanti kita bisa memilah model mana yang sesuai. Karena di sini lak yang terpotong adalah lak 1 dan lak 3, maka nanti kita akan menguji model AR1 dan AR2, kemudian AR3. Manakah yang signifikan, yang artinya bisa kita jadikan acuan untuk peramalannya? Caranya sebagai berikut. Klik Start, kemudian klik Time Series, kemudian klik ARIMA. ARIMA di sini gabungan dari AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Karena di sini kita menggunakan model AR dan kita akan menguji AR1, AR2, dan AR3, maka nanti pada autoregresif kita akan isi berturut-turut yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian seriesnya kita pilih C2, kemudian select, autoregresifnya kita ganti dengan angka 1, difference dan moving average-nya tetap masih 0 karena tidak melewati tahap differencing maupun tidak menggunakan model MA. Nah, di sini kita bisa lihat nilai p-value-nya dari AR1, di mana suatu model dikatakan signifikan jika model tersebut mempunyai p-value kurang dari alfa nilainya, di mana nilai dari alfa yaitu 0,005. Maka, model dikatakan signifikan atau layak digunakan untuk model peramalannya atau tepat. Nah, perhatikan bahwa pada AR1 di sini p-value-nya yaitu 0,008 yang artinya kurang dari alfa yaitu 0,005. Maka data ini akan dikatakan signifikan, akan tetapi kita lihat lagi pada residual ACF dan PACF-nya. Pada residual ACF dan PACF-nya ACF-nya terdapat 1 lak yang terpotong, kemudian PACF-nya terdapat 2 lak yang terpotong. Lalu, nanti kita bandingkan pada AR2 dan AR3. Langkah selanjutnya yaitu klik Start, kemudian klik Time Series, kemudian klik lagi yaitu ARIMA,
Selanjutnya seriesnya kita klik C2, kita select, kemudian autoregresifnya kita ganti 2 karena kita akan menguji AR2. Untuk difference dan moving average tetap 0. Untuk grabs secara otomatis sudah diaktifkan dan forecast-nya tidak perlu, ratio-nya juga tidak perlu. Lalu storage-nya sudah otomatis juga sudah ada ya. Kemudian kita klik OK. Nah, perhatikan pada AR2 di sini nilai p-value-nya yaitu 0,125, ternyata lebih besar dari alfa yaitu 0,005. Maka sudah jelas pada AR2 tidak signifikan atau modelnya tidak tepat untuk kita gunakan. Lalu kita lihat pada residual ACF dan residual PACF-nya. ACF juga terdapat lag yang terpotong dan PACF-nya juga ada lag yang terpotong. Lalu kita lanjut pada AR3. Caranya yaitu klik Start, kemudian klik Time Series, lalu kita pilih ARIMA, kemudian seriesnya kita klik C2, klik Select, kemudian autoregresifnya kita ganti 3 karena menguji AR3. Untuk difference dan moving average-nya tetap 0. Kemudian untuk grabs dan storage-nya sudah sama seperti sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini bahwa pada AR3 adalah p-value-nya adalah 0,02. Yang artinya kurang dari alfa yaitu kurang dari 0,005. Kemudian kita lihat lagi pada residual ACF-nya. Pada residual ACF-nya tidak ada lag yang terpotong. Selanjutnya kita lihat lagi pada residual PACF-nya. Nah, ternyata tidak ada lag yang terpotong. Nah, dari ketiga model tersebut pada AR1 berdasarkan nilai p-value-nya kurang dari alfa yang artinya signifikan akan tetapi ada lag yang terpotong pada residual ACF dan residual PACF-nya. Kemudian AR yang kedua nilai p-value-nya lebih dari alfa yaitu 0,0 dan residual ACF dan PACF-nya ada lag yang terpotong. Maka data tersebut tidak signifikan. Selanjutnya AR yang ketiga nilai p-value-nya yaitu 0,002 yang kurang dari alfa artinya signifikan serta residual ACF
dan residual PACF-nya ternyata tidak ada lak yang terpotong. Maka berdasarkan AR1 dan AR3, model yang paling tepat adalah model AR3. Karena nilai p-value-nya itu signifikan atau kurang dari alfa. Kemudian, pada residual ACF dan residual PACF-nya juga tidak ada lak yang terpotong. Sehingga semakin tidak ada lak yang terpotong, maka model itu adalah model yang semakin tepat. Jadi di sini kita menggunakan model AR3. Karena kita sudah menemukan model yang tepat, yaitu model AR3, selanjutnya kita akan mulai pada langkah peramalannya, yaitu caranya sebagai berikut. Klik Start, kemudian klik Time Series, kemudian klik ARIMA. Nah, di sini kita menggunakan AR3, maka autoregresifnya kita isi 3. Kemudian klik C2, select, atau autoregresifnya kita isi 3. Kemudian grapes-nya kita klik. Untuk residual ACF dan PACF-nya kita tidak perlu aktifkan, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk storage-nya, residual dan feeds-nya kita tidak perlu aktifkan, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk forecast-nya, di sini kita klik, kemudian lead-nya di sini artinya berapa periode yang akan kita ramalkan atau yang kita akan perkirakan. Di sini saya akan menggunakan 10 periode. Berarti saya akan mencoba meramalkan atau memperkirakan periode setelahnya, yaitu 10 periode dari bulan ke-50 yang artinya pada bulan ke-51 sampai 60. Nah, di sini storage forecast-nya kita ganti C17, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini peramalan selama 10 periode, yaitu periode 51 sampai 60, maka hasilnya sebagai berikut, hasil peramalannya sebagai berikut. Karena data ini termasuk produksi, maka dibulatkan saja pada periode ke-51. Hasilnya yaitu 104,281. Kita bulatkan menjadi 104 dan seterusnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.